Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Untuk yang materi yang minggu kemarin, itu boleh ambil di Spada ya, ada linknya juga, di YouTube juga. Jadi nanti bisa diulas kembali ya, itu yang materi yang minggu kemarin tentang manajemen organisasi. Nah, untuk kali ini, insya Allah kita akan bahas tentang bisnis syariah ya, bukan artinya tentang konsep bisnis syariah. Jadi tentang konsep bisnis syariah. Jadi artinya di mata kuliah inspirasi bisnis ini ya, tentunya kita juga insya Allah akan bahas tentang beberapa hal, terutama bagaimana konsep tentang bisnis ini berjalan sesuai dengan syariah ya, sebagaimana juga dalam universitas ya, tagline universitas disebutkan kita sebagai Islamic entrepreneurship. Nah itu kemudian diaplikasikan dalam prodi kewirausahaan. Yang awal ya, pengertian bisnis Islam itu tentunya berbeda dengan bisnis yang konvensional ya. Yang pada tahapannya itu yang membedakannya itu adalah pada adanya batasan untuk mendapatkan dan menggunakan harta. Jadi ada aturannya halal dan haram. Jadi artinya berbagai macam tentang jumlah, kuantitas, ya, kepemilikan harta, keuntungan ini tidak dibatasi. Tapi ada caranya yang membatasinya adalah bagaimana kita memperolehnya, bagaimana menggunakannya. Atau bahkan dalam hal untuk persentase keuntungan pun juga ada etikanya. Apakah dalam penggunaannya itu memudahkan, karena dalam bisnis di dalam konsep Islam ini artinya win-win solution, artinya antara penjual dan pembeli itu sama-sama merasa puas. Nah ini yang mestinya harus dengan pahami di sini. Ya. Jadi bukan hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga ada dengan tujuan awal itu membantu. Jadi membantu untuk mengatasi permasalahan atau membantu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, jika jenengan katakanlah, wah saya masih bingung ini mau bisnis apa, berarti jenengan masih belum paham, karena dalam segala hal bisnis itu adalah menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, menjawab permasalahan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Nah ini yang perlu jenengan pahami di sini. Kemudian yang berikutnya ya, bisnis Islam ini merupakan berpatokan pada prinsip syariah yang berpedoman pada apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu. Jadi nantinya ada rasa tanggung jawab. Jadi mulai dari proses untuk memperoleh dan proses untuk membelanjakan. Nah ini sesuai dengan dalam hadis ada 4 pertanyaan yang manusia itu tidak bisa bergerak kakinya sebelum bisa menjawab 4 pertanyaan itu. Salah satunya adalah bagaimana engkau memperoleh harta dan bagaimana membelanjakannya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ya, ada landasannya ya. Landasannya pertama itu tauhid. Jadi tauhid di sini ya, ini segala proses menjalankan bisnis itu mempunyai tujuan apa? Tujuan atau mempunyai cantolan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Ini pemenuhan kita untuk bekerja, pemenuhan kita untuk menjalankan bisnis. Itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah semata. Ya. Jangan begini aja, ada pertanyaan sederhana aja. Mengapa ada perintah sholat turun? Apa sih? Untuk apa sih perintah sholat itu turun? Toh juga Allah tidak butuh sholat kita. Nah itu. Jangan bisa merenungkan nggak mengapa seperti itu? Mengapa kita harus menjalankan sholat? Padahal sholat itu merupakan proses ataupun aktivitas yang mudah dilakukan. Siapapun bisa melakukan, bahkan mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Kalau jenengan sakit pun bisa dilakukan melalui duduk. Kalau duduk nggak sanggup pun dilaksanakan dengan berbaring. Berbaring nggak sanggup pun bisa dilaksanakan dengan isyarat. Nah, tapi mengapa perintah ini wajib?
sampai yang sakit pun itu wajib melaksanakan. Tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk meninggalkan. Bisa menjawabnya? Monggo. Monggo. Di unmute dulu kalau mau jawab, monggo. Atau Pak Aris unmute semua. Ya, monggo Mbak Fatarisa. Iya Pak, masih bingung sih Pak sebenarnya. Ayo, padahal kan artinya kan kenapa sih jenengan menjalankan kan gitu kan? Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan itu malah justru dosanya besar gitu. Ancamannya besar gitu. Gitu. Satu kali kita tinggalkan saja ancamannya besar kan begitu. Dengan sengaja apalagi kan begitu. Mengapa sih kan begitu? Kok sampai begitu beratnya? Baik itu berat balasan pahalanya dan berat pahala siksaannya apabila kita meninggalkan kan begitu. Ayo, jenengan pernah merenungkan enggak? Mengapa coba? Ini untuk melatih konsep analisis berpikir jenengan loh ya, sehingga nantinya kalau sudah lulus itu sadar, saya akan melakukan ini seperti ini, saya melakukan ini seperti ini, sadar gitu loh. Nah ini pertanyaan sederhana, perencanaan sederhana tapi jawabannya tidak sederhana. Coba jenengan amati, bagaimana? Ayo. Nyerah? Enggak menjawab? Anda coba menjawab, coba menganalisis menjawab. Ada yang bisa menjawab, monggo. Ini bukan masalah benar salah, tidak. Tapi artinya jawaban Pak Aris juga belum tentu benar. Tapi artinya ini kan sebagai ikhtiar kita untuk bisa menganalisis. Sehingga kita bisa memahami mengapa saya melakukan ini. Apa alasannya saya melakukan itu, kan begitu. Ayo. Kok sampai-sampainya pada waktu perintah sholat itu tidak cukup Jibril, malaikat Jibril yang menurunkan ayat, tapi sampai Rasulullah Muhammad dipanggil melalui proses Isra Mi'raj untuk turunnya perintah sholat. Nah, itu kan karena pentingnya sholat tadi. Padahal kalau dipikir-pikir, sholat adalah proses kegiatan yang mana semua orang bisa melakukan. Tidak memerlukan fisik yang berat, seperti halnya ibadah haji. Nah, tidak memulai perjuangan yang berat, seperti halnya misalnya puasa yang harus mulai subuh sampai maghrib, kan begitu. Gitu. Ayo monggo. Ayo. Nggak apa-apa, latihan untuk menjawab, nggak apa-apa, latihan untuk menganalisa. Atau dianalisa dulu, nanti jawabannya tiktokan lewat WA. Enggak, Pak. Pak, masih bingung, Pak. Masih bingung. Padahal pertanyaannya jenengan lakukan terus, sehari 5 kali. Nah, tapi kan para coba balikan bertanya, loh mengapa jenengan melakukan itu? Gitu loh. Mengapa turun perintah itu? Kan begitu. Toh juga manfaatnya bagi orang lain juga nggak ada kan begitu kan. Jenengan sholat, nggak sholat, aku nggak pusing. Kecuali zakat kan begitu. Kalau jenengan zakatnya besar, manfaatnya besar kan begitu. Ayo. Ayo. Baik, Pak Aris lanjutkan ya. Jadi gini, artinya mengapa perintah itu turun ya? Ini adalah salah satu wujud untuk mengukur ketaatan kita terhadap perintah Allah. Oke? Paham? Jadi artinya apa? Jenengan untuk melakukan, oh ini dilarang Allah, ini tidak, kita bisnis ini haram, itu halal. Bukan artinya untuk hanya kepentingan individu atau katakanlah hanya misalnya untuk memuaskan nafsu kita saja. Tapi artinya untuk pengukuran misalnya, pengukuran bahwa
ini adalah perintah Allah. Sampai seberapa besar jenengan taat, kan begitu. Jenengan diganjar begitu besarnya, dihukum begitu besarnya kalau tidak melakukan, itu karena memang pengukuran ketaatan. Kalau dipikir, apa sih dosa iblis kok sampai begitunya? Ya kan? Ya karena dia berani membantah secara langsung face to face terhadap perintah Allah, kan begitu. Nah itu kan. Nah itu. Oke? Paham ya? Paham sampai di sini ya? Nah, monggo nanti bisa diskusi lebih lanjut. Ya kan? Nah itu. Nah inilah mengapa artinya landasan normatif dalam bisnis, dalam syariah, ya kita harus pahami. Kemudian kita harus bisa melaksanakan. Nah, misalnya katakanlah Mbak Fatarisya, kenapa sih kok kerjanya di bank syariah? Mending di bank konvensional aja ya, gajinya besar. Iya kan? Karena paham, konsekuensinya itu paham, ke depan itu paham konsekuensinya. Bukan hanya sesaat saja, nah dalam menjalankan bisnis juga seperti itu. Ada kepahaman, ada ketawaduan, ada ketaatan. Sehingga apa? Bisnis itu akan bisa barokah dan berkembang kan begitu. Nah, itu. Jadi konsep dalam bisnis itu bukan hanya kita mencari keuntungan sebesar-besarnya, bukan hanya untuk membesarkan usaha, tapi manfaatnya itu sampai di mana ya dengan itu. Sesuai dengan syariah atau rule aturannya sampai di mana kan begitu. Nah ini konsep tauhid itu loh. Kalau ketauhidannya itu tetap, artinya bisa kokoh, ya insya Allah nanti dia akan artinya bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik dan tidak goyah. Oke? Paham sampai di sini? Nah ini yang membedakan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Yang kedua, ketauhidan ini pengertian di konvensional, kalau mengutip pernyataan Dahlan Iskan, Pak Dahlan Iskan, itu adanya kefokusan. Fokus. Jenengan fokus untuk membesarkan bisnis yang dijalankan. Mbak Fatarisya ketemu Pak Aris waktu pertama kali kan juga artinya kan menanamkan tentang tauhid ini. Fokus, jenengan pilih. Yang mana? Mau bisnis atau jadi karyawan? Bisa dua-duanya. Ya kan? Itu. Nah ini yang artinya apa? Orang yang fokus, jangan lihat pebisnis yang sukses itu kan dia fokus. Nggak ada bisnis yang sukses itu dia artinya ada double status karyawan dan bisnismen. Nah, coba lihat, yang dia skala bisnisnya besar loh ya. Nah, ayo coba. Atau pada waktu dia mulanya untuk mengembangkan bisnis, nggak mungkin double. Kalau ada double sini, mana bukunya, mana biografinya atau link YouTube-nya tunjukkan ke Pak Aris. Sekelas Jack Ma pun memulai usaha, dia bukan double statusnya. Dan Jack Ma termasuk orang yang bertauhid terhadap bisnisnya karena dia fokus. Ini yang pengertian tauhid menurut Pak Dahlan Iskan loh ya. Bukan dalam konsep tauhid yang Pak Aris jelaskan tadi. Gitu ya. Nah, seperti yang lainnya, apalagi katakanlah seperti Jack Ma, Mark Zuckerberg, Bill Gates dan sebagainya. Jangan baca biografinya, kan begitu. Atau baca biografinya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Baca bagaimana mereka para sahabat itu fokus, ya. Kalau pagi sampai sore itu mereka fokus dalam hal untuk bekerja. Dari turunnya nanti malam sampai dia pagi dia fokus untuk beribadah sampai di situnya. Sehingga artinya bisnis dia membawa berkah yang luar biasa, kan begitu. Ya, Mbak Robiatul Adawiyah sudah paham kisah-kisah Robiatul Adawiyah? Ya, Mbak. Oke. Nah, sampai di sini ada ditanyakan. Atau didiskusikan. Monggo. Jangan segan-segan, nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak Aris lanjutkan lagi. Ya. Ada konsep keseimbangan atau keadilan. Ya. Di mana dalam umat Islam disebut dengan umatan wasaton, ya, adanya kebersamaan, kedinamalisan aturan bersifat penengah atau pembenar. Jadi kalau misalnya Pak Aris jelaskan begini ya, secara sederhananya begini. Untuk keseimbangan, manusia itu adalah umat yang seimbang. Manusia itu mempunyai 3 sifat yang dominan. Atau 3 sifat yang ada dalam diri manusia. Oke? Coba perhatikan. Yang pertama adalah sifat malaikat.
Oke. Yang kedua adalah sifat iblis atau setan. Yang ketiga adalah sifat hewani, hewan. Nah, ketiga ini harus seimbang dan diarahkan kepada yang baik. Ya. Kalau jenengan misalnya mempunyai sifat malaikat yang terlalu berlebihan, itu juga nggak bagus. Aku nggak nafsu untuk nikah, nggak nafsu untuk punya anak. Kenapa saya mau beribadah terus, ya kan? Yang jenengan itu diutus di sini itu sebagai manusia, sebagai khalifah, bukan sebagai malaikat, kan begitu. Oke? Yang kedua, kalau sifatnya dominan, seperti sifatnya iblis. Kalau iblis itu kan apa? Tipu muslihat, ya kan? Kemudian ada sifat dia merasa bagaimana supaya ada pembangkangan, menurutkan hawa nafsu, ya kan? Nah, kalau itu dominan dalam diri manusia, ya kan? Ini bukan hanya manusia setengah iblis, tapi bisa jadi iblis setengah manusia, kan begitu. Ya. Semua aturan ditabrak, semua artinya kita menjalankan aktivitas itu tidak paham aturannya, tidak paham halal haramnya, semua perintah dilanggar. Nah, ini kan juga tidak baik juga. Nah, yang terakhir sifat hewani, ya, apabila dominan, ya hewan ini ada dua, ya, ada hewan dia yang ada di hutan dan ada hewan yang ada di dalam peternakan, ya. Ya sudah, saya pokoknya makan melulu, ya. Habis makan kemudian artinya ada hasrat-hasrat hewani yang disalurkan di sana, ya kan? Ada hasrat misalnya katakanlah misalnya yang secara dewasa, jenengan sudah dewasa semua ya, hasrat seksual yang tidak sesuai dengan aturan Islam di sana. Nah, ini hasrat hewani. Sama seperti yang misalnya kedua, ya. Jenengan bukan hanya misalnya menjadi manusia setengah hewan, tapi bisa jadi hewan setengah manusia, kan itu. Hewan berasa manusia, bukan manusia berasa hewan, kan begitu. Nah, yang artinya dari tiga sifat ini, yang ada keseimbangan ini, ya, adalah kesifat semua itu diarahkan pada porsi yang sesuai, ya. Kemudian itu sesuai dengan perintah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mau bekerja adalah untuk mencari katakanlah untuk misalnya untuk pemenuhan hasrat atau nafsu kita. Nah, kalau misalnya kita nggak ada nafsu, ya kita nggak mau bekerja, kan begitu. Nah, itu yang poin-poinnya di sana. Nah, dalam bisnis, ya, itu juga demikian. Juga artinya harus ada keseimbangan itu. Ada artinya bahwa dalam bisnis itu bukan hanya untuk memperoleh keuntungan kita semata, tapi juga ada manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi orang lain dan sebagainya. Nah, itu, ya, ada aturan-aturan yang kita taati. Nah, itu yang poin-poinnya yang perlu jadi harusnya sehingga dalam menjalankan bisnis itu juga selaras, kan begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, Pak. Nah, monggo nantinya kalau misalnya ditanyakan, monggo silakan. Yang selanjutnya ada kehendak bebas. Nah, manusia ini artinya dalam bentuk artinya punya suatu sebagai khalifah itu punya suatu pilihan. Kalian menjadi baik itu pilihan jenengan. Kalian menjadi tidak baik itu juga pilihan jenengan, ya kan? Ya. Dalam bisnis kan juga demikian. Jenengan katakanlah mau membuat perjanjian itu juga menjadi pilihan, tidak membuat perjanjian juga menjadi pilihan. Jenengan menjalankan bisnis yang halal juga menjadi suatu pilihan. Jenengan menjalankan bisnis yang haram itu menjadi suatu pilihan. Tapi ingat, pilihan-pilihan yang jenengan jalankan ini mengandung konsekuensi di akhirat nanti. Oke? Nah, nanti kalau misalnya nanti lebih detailnya, monggo nanti kita bahas bisa lebih lanjut. Pak, bagaimana Pak tentang pilihan-pilihan ini? Nah, itu. Ya. Jenengan menjadi entrepreneur itu juga suatu pilihan, ya kan? Berhak itu semua pilihannya. Ya. Ingat, pembedanya antara tidak bisa dan tidak mau, ya kan? Nah, ini kalau misalnya tidak mau, itu sebenarnya kan semua orang rata-rata tidak mau, ini kan pilihan. Ya, semua orang rata-rata tidak mau menjadi entrepreneur. Ini pilihan mereka. Ya mereka mau jadi karyawan, berangkat pagi, pulang sore, ya kan? Akhirnya dapat gaji. Nah, itu kan juga pilihan. Tapi ada yang memilih bahwa saya nggak mau hanya seperti itu saja. Saya mau adanya perkembangan, ada tantangan, ada challenge dan sebagainya. Nah, saya milih sebagai entrepreneur. Tapi ingat, semua pilihan itu
artinya punya konsekuensi di masa yang akan datang. Jenengan kalau menjadi pekerja tentu ada batas usianya untuk menjadi pekerja. Ya. Kalau misalnya jadi entrepreneur tidak ada batas usianya. Kalau jenengan masih sanggup, bahkan kalau misalnya usahanya bisa diturunkan kepada yang lain, itu akan berkembang, kan begitu. Sampai meninggal pun usaha jenengan masih tetap jalan. Nah itu. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Yang terakhir, ini adalah pertanggungjawaban. Ya. Bahwa semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Ya. Sesuai dengan kata-kata dalam surah Al-Mudathir, ya, surat ke-74 ayat 38, ya. Ya. Nafsim bima kasabat rohina. Iya betul, Mbak Robiatul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nafsim bima kasabat rohina. Jadi tiap-tiap diri bertanggung jawab telah apa yang diperbuatnya. Nah itu. Nah demikian juga kalau misalnya kita menjadi seorang entrepreneur, semua nanti ada juga. Jangankan sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang individu pun juga ada tanggung jawab, ada pertanggungjawabannya nanti. Nah itu monggo jenengan nanti renungkan lebih dalam, nanti bisa lebih paham. Monggo nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau nanti lewat WA group. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Nah, materi yang Pak Aris sampaikan ini juga sebenarnya adalah buku yang Pak Aris susun dengan beberapa dosen yang lain. Kalau jenengan katakanlah berkenan, nanti Pak Aris share nanti nomor WA dari penerbitnya, jenengan nanti bisa langsung ke penerbitnya. Oke? Gitu. Oke, di sini nggak ada tanyakan? Kalau nggak ada tanyakan, Pak Aris cukupkan di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut, atau nanti misalnya di WA Group, Pak Aris akan berikan pertanyaan sederhana saja, nanti monggo untuk bisa dijawab. Oke? Baik? Ini, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.